Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Mustaqimah MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah FPI. Yang terhormat teman-teman kelas 1C yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul mengembangkan tinjauan filosofis tentang metode pendidikan Islam. Perkenalkan, saya Dimas Balbuadi sebagai moderator sekaligus pemateri 3 dan perkenalkan teman saya. Perkenalkan, nama saya Usman Nasana sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, saya Alvina Putri Swajati sebagai pemateri kedua. Sebelum masuk pada materi hari ini, saya akan membacakan materi yang akan kami sampaikan. 1. Pengertian metode mengajar. 2. Aspek metode pendidikan Islam. 3. Macam-macam metode pendidikan Islam serta kelebihan dan kekurangannya. 4. Prinsip metode pendidikan Islam. Langsung saja kita masuk ke materi pertama yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Uswatun Hasanah. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode mengajar. Oke, pertama, metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta dan hodos. Meta berarti melalui, sedangkan hodos adalah cara atau jalan. Sedangkan dalam bahasa Arab, metode itu berarti tarikoh, yang berarti langkah-langkah strategis yang direncanakan untuk melakukan suatu pekerjaan. Sehingga kata metode berarti adalah cara untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut pengertian para ahli yang oleh Hasan Langgulum mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah jalan yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan peserta didik pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan demikian, metode mengajar merupakan alat untuk menciptakan proses pembelajaran. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek metode dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada membentuk siswa menjadi hamba Allah yang mengabdi kepadanya. Ini berarti bahwa kita harus menanamkan pribadi yang baik pada siswa kita, kemudian memberikan juga akhlakul karimah sehingga nanti diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua ada nilai edukatif yang bersumber dari Al-Quran, berarti bahwa pendidikan Islam itu harus berlandaskan dengan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, berkaitan dengan motivasi dan kedisiplinan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Berarti bahwa kita harus menanamkan semangat dan kedisiplinan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam kepada siswa kita. Seperti apa? Seperti rasa tanggung jawab, ketekunan, dan ketaatan. Nah, sekian dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Alvina Putri Sukmarianti. Baik, untuk selanjutnya kita masuk kepada macam-macam metode pendidikan Islam. Sebagaimana metode pembelajaran pada umumnya, metode pendidikan Islam juga cukup bervariasi, bahkan terdapat persamaan antara metode pendidikan Islam dan metode pendidikan pada umumnya. Menurut Abdurrahman Saleh Abdullah, beberapa metode pendidikan Islam itu yang telah diisyaratkan dalam Al-Quran dan hadis terdiri dari 1. Metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang memberikan uraian atau penjelasan kepada sejumlah murid pada waktu dan tempat tertentu. Metode ceramah ini mengandalkan indera pendengaran sebagai alat belajar yang paling dominan. Dengan kata lain, metode ini adalah sebuah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada peserta didik atau siswa. Kelebihan dari metode ini, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas, namun kekurangannya siswa menjadi bosan. Yang kedua, kita masuk pada metode diskusi, tanya jawab, dan dialog. Menurut Surya Broto, pengertian metode diskusi adalah suatu cara penyajian bahan pembelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada para siswa untuk mengadakan perbincangan ilmiah guna mengumpulkan pendapat. Metode diskusi, tanya jawab, dan dialog juga mengajarkan kepada siswa yang memungkinkan terjadinya komunikasi secara langsung, sedangkan kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihan merangsang siswa kreatif memberikan gagasan atau ide, yang kedua berani mengungkapkan pendapat. Kekurangannya hanya beberapa siswa yang aktif, serta pembahasannya meluas dan keluar dari materi pembelajaran. Yang ketiga yaitu metode perumpamaan. Metode perumpamaan berarti pemberian contoh, yaitu menuturkan sesuatu guna menjelaskan suatu keadaan yang selaras dan serupa dengan apa yang dicontohkan. Kelebihan dan kekurangan metode ini yaitu kelebihannya membuat hal-hal yang abstrak menjadi lebih mudah untuk dipahami. Kekurangannya menguras energi guru karena guru merasa harus memahami materinya secara menyeluruh dan membuat perumpamaan yang pas agar mudah dipahami oleh siswa. Untuk selanjutnya yaitu metode
simbolisme verbal yang merupakan merujuk pada penggunaan kata-kata atau bahasa lisan untuk mewakili atau menyatakan ide, konsep, atau makna yang lebih kompleks. Metode ini memiliki kelebihan yaitu siswa lebih memiliki rasa keingintahuan yang tinggi serta minat untuk mempelajari metode itu karena menggunakan metode visual. Kekurangannya yaitu tidak semua materi mungkin bisa divisualisasikan serta membutuhkan persiapan waktu yang lama dari guru untuk mempersiapkannya. Yang terakhir yaitu metode ganjaran dan hukuman yang memiliki makna dalam Al-Quran. Metode ini tuh digunakan untuk memberikan motivasi kepada siswa untuk melakukan hal yang baik dan memberikan ancaman hukuman atau sanksi terhadap peserta didik yang susah untuk diberikan pemahaman. Kelebihan dari metode ini yaitu menyadarkan siswa agar lebih disiplin dan taat akan peraturan, serta memberi ruang kepada siswa untuk merefleksi diri serta berpikir tentang kesalahan apa yang telah diperbuat. Serta kekurangannya yaitu membuat mental siswa menjadi down atau turun sehingga kehilangan rasa percaya dirinya di hadapan teman-teman yang lain. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yaitu prinsip metode pendidikan Islam. Yang pertama ada tujuan. Tujuan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses pendidikan. Karena dengan adanya tujuan, maka arah dari proses pendidikan itu akan jelas. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum adalah rencana atau program pembelajaran yang dirancang oleh lembaga pendidikan sebagai panduan dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, metode. Metode mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta didik. Selanjutnya yang keempat, pendidik. Pendidik adalah seseorang yang berperan dalam proses pendidikan, bertanggung jawab untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada peserta didik. Selanjutnya yang kelima adalah anak didik. Anak didik adalah individu yang menerima bimbingan, pendidikan, atau pelatihan dari seorang pendidik. Yang keenam, interaksi antara murid dan guru. Interaksi antara murid dan guru adalah proses komunikasi dan hubungan timbal balik yang terjadi antara murid dan guru dalam lingkungan pendidikan. Selanjutnya, lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses belajar mengajar yang mendukung perkembangan intelektual, emosi, dan sosial individu. Selanjutnya yang ke-8 yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses penilaian yang sistematik untuk mengukur, menilai, atau sejauh mana tujuan atau standar yang telah ditentukan. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.